Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Salam menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Masih bersama aku di channel reading ya. Sosok ini rindu setengah mati ke kamu ya. Sosok yang mana? Kita akan lihat sosok siapa ini ya. Sosok mantan kamu, pacar kamu, atau orang lain di luar hubungan kamu gitu ya, temen gitu, atau siapa, atau orang yang kenal kamu lewat medsos dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah general reading, pembacaan secara umum ya, bisa resonate bisa tidak ya, karena ini adalah energi tarik cara acak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tetap ya menyerahkan, melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, dan semua kembali ke kamu karena tanggung jawab hidup kamu ada di tangan kamu. Sosok ini rindu setengah mati ke kamu. Kalian lihat siapa ya kira-kira itu orang yang merindukan kamu sampai setengah mati, gulung-gulung. Enggak juga sih, cuma setengah mati aja, kangen banget, maksudnya seperti kangen banget. Tidak lupa buat sahabat aku semua ya, kita berdoa buat sahabat semua yang dimanapun berada, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup ya, semoga segera diberikan jalan keluar atau solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera diberikan atau semoga disembuhkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah klik video ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan ya, tentang video-video yang kondisi terbaru atau yang diupload ya. Oke, fokus, belum dapat dari tadi nih. Fokus ya. Kita akan mengambil 5 kartu, satu lagi penuh sebagai bottom of the deck-nya. Sosok ini rindu setengah mati ke kamu. Sosok ini mencintai kamu, tapi sosok ini juga berhati-hati sekali dengan menjaga perasaan ke kamu ya. Perfectionist ya, lebih ke situ, menghormati ya. Tapi orang ini mencintai kamu. Orang ini mungkin atau bahkan saat sekarang ya memberikan cintanya ke kamu aja, gak ke yang lain gitu. Tapi dia bersikap, punya sikap yang suka berhati-hati, terutama dalam menjalin hubungan, terutama lagi dengan kamu. Karena cinta jangan sampai membuat kekecewaan atau membuat kesalahan, terlalu berhati-hati. Ya, ini ada pengkhianatan. Ini dimaknai sebagai pengkhianatan. Dia berharap atau dia berhati-hati agar tidak terjadi pengkhianatan ya, baik dirinya atau di kamu, atau dia hati-hati karena ini bentuk pengkhianatan, bisa jadi seperti itu ya. Tapi dia hati-hati, yang pasti dia ingin menawarkan perasaan kamu, dan dia hati-hati sekali jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Sudah selalu dia lakukan begitu agar hubungan ini baik-baik saja ya. Siapa sih Ndes? Kita lihat siapa kira-kira. Kamu udah mulai ada titik itu belum, kayak titik terang gitu. Kira-kira ini gitu, samar-samar, atau udah menemukan sebuah sinyal tanda ini loh gitu ya. Udah terlihat belum ciri-cirinya?
Kamu juga harus ikut ini dong, ikut berpikir, membayangkan siapa, sekalipun nanti kartunya yang akan menyampaikan pesan. Orang ini serius ya sama kamu, mungkin udah dekat sama kamu dan bahkan ingin menikah dengan kamu. Ya, ingin menikah, dan orang ini sudah menikah. Ada sebagian yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya. Sisi lain ada yang takut dikhianati, tapi sisi lain memang dia yang mengkhianati, atau hubungan ini tuh terjadi karena pengkhianatan terhadap pasangannya. Itu ada sebagian 50-50 ya. Tapi ada yang serius, yang ini untuk segala hubungan ya. Letakkan energi kamu untuk segala hubungan. Jadi kalau kamu itu misalkan kamu gitu terhubung dengan orang yang sudah punya suami dan kamu sendiri punya suami, nah ini masuknya ke pengkhianatan. Makanya hati-hati, berhati-hati dalam menjalani hubungan ini. Tapi untuk yang lajang, single parent di sini dia takut dikhianati. Makanya dia hati-hati untuk saling menjaga hubungan. Dan dia serius. Letakkan energi kamu yang masih lajang, yang sudah berumah tangga dan menjalin hubungan ya. Fokus ya. Dia ingin membuka lembaran baru, ingin membuka lembaran baru dengan kamu ya. Ada sebagian yang juga dikhianati oleh pasangannya dan kemudian dipertemukan dengan kamu ya. Dia ingin membuka lembaran baru bersamamu, ingin sekali, diantaranya ingin menikahimu ya. Seperti itu ciri-cirinya. Dekat nggak sama kamu? Ada Des, ya udah itu mungkin orangnya. Kalau nggak resonat berarti ini bukan energi kamu ya. Tapi kalau resonat ini berarti energi kamu. Kalau yang ingin detail silahkan personal reading ya. Dan suasananya memang stabil sih, bahkan sudah berkomitmen gitu, stabil, jadi nggak masalah gitu. Walaupun itu adalah bagian dari pengkhianatan, tapi dia selalu menjaga perasaan, selalu menjaga hubungan. Dia selalu bersikap hati-hati, memberikan perasaan ke kamu tapi berhati-hati gitu ya. Yang terlihat tuh seperti itu gitu ya. Sudah berkomitmen, ini ada yang sudah berkomitmen. Ini untuk segala hubungan ya, tidak mematok harus lajang ketemu lajang, bukan ya. Ini untuk segala hubungan. Yang single parent ketemu pasangan, ada pasangan. Yang sudah berpasangan ketemu sudah berpasangan, ada juga. Jadi untuk segala hubungan ya. Oke, kita lihat, ambil satu lagi. LDRan kebanyakan ya. Ini biasanya dipertemukan melalui sosmed atau medsos atau aplikasi atau internet, ibaratnya seperti itu, melalui dunia digital gitu. Dan kebanyakan LDRan ya. Ini intens komunikasinya orang ini. Yang dekat sama kamu siapa coba? Hanya kamu yang tahu ya kan ya. Dia LDRan, kalian LDRan, bukan dia LDRan, dan kamu bertemu di suatu dunia maya ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Mungkin kamu yang ini nggak tahu apakah dia sudah punya pasangan atau tidak, tetapi ini kartu menebarkan bahwa ada yang sudah punya pasangan, dan ini untuk segala hubungan. Di sini terlihat bahwa kalian terhubung karena internet atau karena dunia maya seperti itu. Kenal di mana ya Des? Di sosmed atau nomor nyasar. Pernah ada juga nomor nyasar ya Des, ada. Akhirnya kenalan, akhirnya terhubung, akhirnya saling cocok. Ada juga yang FB ya, awalnya tuh lihat-lihat, follow-followan gitu kan, follow terus di unfollow lagi kembali gitu kan, terus like ya kan, kemudian terhubung menjadi sebuah
hubungan yang lebih memakai hati gitu. Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur. Hati-hati ya kalau ada yang sebagian, karena di dunia maya lebih ke hati-hati, Gones bilang. Karena dunia maya itu dunia tipu, dunia kepalsuan, maya ya, artinya maya, bukan dunia nyata. Tapi Gones nggak menyalahkan ya, namanya hubungan sekarang itu dunia kan udah mulai zaman modern, zamannya digital. Kita bisa mengenal orang lain tanpa melihat wajahnya, kita bisa terhubung dengan siapapun, bisa berbisnis dengan siapapun. Yang pasti ya aku pesankan lebih ke hati-hati. Dunia fakta, dunia maya sebetulnya sekarang enggak jauh berbeda, tetapi kalau dunia maya itu lebih ke hati-hati ya, lebih ke waspada. Kalau dunia nyata juga sama aja, bisa aja ya kan, gitu loh ya, nggak jauh berbeda tetapi ada sedikit perbedaan ya. Ini bertemu di dunia maya, dan kamu jangan pernah memberikan perasaan kamu itu pada orang yang baru kenal atau apalagi yang melalui dunia maya itu seutuhnya, itu jangan ya. Kita nggak tahu dia, takutnya kamu jatuh ke orang yang salah, pelayar misalkan, bisa saja kabur ya kan. Kamu sudah pakai ketulusan, dia seolah-olah main ketulusan, ternyata cuman modus atau seolah-olah cuman bukan PHP-in. Ini orang memang betul-betul memberikan perasaannya ke kamu. Ini intinya kalau kenal di dunia maya itu lebih ke waspada. Sekalipun dia bilang cinta, sekalipun dia bilang sayang, dan ada pembuktian gitu, misalkan kamu ditransfer uang misalkan gitu, tapi tetap hati-hati ya. Sepertinya ada memberi itu harus ada menerima dan ada memberi, tetapi jangan menerima terus tapi jangan memberi terus gitu ya kan, seperti itu. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Ini yang aku takutkan. Dunia maya tuh seperti ini, takutnya aku sebagai teman gitu ya, aku sebagai sahabat kalian semuanya ya kan, lebih berhati-hati. Jangan sampai baru kenal alih-alih cinta ngomongnya cinta sayang ya kan, terus pinjam uang terus, atau lebih ke minta dibantu, alasan kesulitan. Kamu orangnya baperan karena kamu juga sudah tulus, akhirnya ternyata di balik udang ada bakwan gitu, takutnya tuh seperti itu ya kan. Jadi lebih ke hati-hati aja. Yang membuat batasan atau blok itu akan membuka celah untuk komunikasi lagi, karena sudah tidak tahan menahan rindu. Ini orang ini ya. Ada yang diblok enggak kan? Tapi ada juga yang diblok. Kalian mungkin yang diblok, atau kamu yang ngeblok dia tapi saat ini kamu rindu sama dia, atau kalau dia yang kamu blok kamu yang rindu sama dia yang ngeblok kamu yang dirindukan. Orang ini rindu sama kamu. Seseorang ya pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa akan sering memaklumin kesalahannya. Kamu akan terlihat sering kamu maklumin gitu kalau dia salah. Ini karena berkaitan dengan minta tolong, dengan cinta ya, ngomongnya cinta tapi ending-endingnya nanti ya namanya udah berpacaran gitu ya, pinjam uang, kamu kan mau nagih juga nggak enak hati kan. Akhirnya dia gitu, ya udah nggak usah bayar, ya udah, nanti akan menjadi seolah-olah kayak orang yang bodoh gitu. Iya terima kasih, tapi besok suatu saat akan diulangin lagi. Tetap berhati-hati, dunia maya dunia tipu. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Membantu keluarga boleh-boleh aja, membantu saudara boleh-boleh aja, tapi jangan melebihi dari atau semua kamu punya, kamu berikan semuanya tuh. Jangan berlebihan, intinya seperti itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat, hanya membuat kita lebih kecewa. Kamu bantu keluarga boleh ya, tapi kamu jangan lupa untuk dirimu sendiri, menyisihkan untuk diri kamu sendiri, seperti itu ya. Oke.
ya begitu ya. Bantu aku kan berbakti, berbakti boleh gitu. Sayang sama saudara sangat-sangat boleh, tapi jangan semuanya kamu berikan ya, karena kamu sendiri juga punya kehidupan kedepannya. Tuh, tetap ada batasannya. Kita lanjutkan ya. Sosok ini rindu setengah mati. Gimana? Udah merasa, oh ini Londes orangnya. Ini sosok hubungan LDRan dan dipertemukan di medsos. Ya, dia selalu berpikir terus, memikirkan tentang kerinduan dia ke kamu. Kangen gitu. Tapi mau nengokin kok jauh, mau ketemuan kok jauh. Gitu. Ya. Mungkin dia ngerantau juga, bisa jadi LDRan ya, hubungan LDR. Kita lanjutkan ya. Fokus. Fokus. Sosok ini rindu setengah mati ke kamu. Kasihan ya. Kasihan tapi jauh, ya kan. Tapi aku nggak melihat orang ini jahat, enggak ya. Ini orang ini nggak jahat sama kamu. Kalau ini hanya sebagai sebuah intermezzo ya, untuk memberikan masukan untuk kalian semua agar kalian lebih waspada, hati-hati gitu ya. Sebenarnya dia itu bukan tipe orang yang menyek-menyek gitu, tapi memang orang yang benar-benar mencintai. Saat ini dia galau ya, galau melantau galon dia, karena perasaan rindunya yang tidak kunjung padam ya, karena merindukan kamu tetapi nggak bisa terwujud, hanya bisa video call, hanya bisa, bahkan mungkin kamu nggak pernah ini ya, nggak pernah karena kesibukan ya, belum pernah menemukan waktu yang tepat untuk bisa leluasa dengan dia. Saat ini dia merindukan kamu dan dia benar-benar ingin membuka lembaran dengan kamu ya, menjalin hubungan hingga membuka lembaran baru ya ke kamu. Dia ingin membuka lembaran baru karena aku melihatnya di sini sosok ini serius sama kamu ya, bukan main-main gitu maksudnya. Kita lihat lagi. Sosok ini rindu setengah mati sama kamu atau ke kamu ya. Sosok ini dipertemukan melalui dunia maya. Yang sudah putus akan kembali. Ini bisa mantan kamu ya, berarti bisa mantan kamu, bisa intinya mantan suami kamu, intinya mantan. Ada yang sebagian mantan karena dia ingin kembali sama kamu ya, ingin membuka lembaran baru sama kamu, mantan kamu. Kita lihat lagi ya, sebuah kekonyolan ya, dulu ninggalin, misalkan dulu berkhianat sama kamu, sekarang ini kembali sama kamu dan mempunyai perasaan rindu yang sangat ya, sampai setengah mati begitu. Saat ini dia ingin kembali sama kamu ya, dan bahkan ingin serius gitu. Letakkan energi kamu ya. Ini adalah orang yang dipertemukan melalui medsos atau sosmed atau LDRan. Sekarang akan intens komunikasi sama kamu lagi, akan berkomunikasi sama kamu lagi seperti itu yang terlihat ya. Kalau kamu ada di ranah ini ya, dan ini adalah sosok yang kamu kenal atau mantan kamu atau siapapun itu ya, pertimbangkan kembali ya. Sebetulnya nggak ada pernah sesuatu yang besar terjadi, cuman ada pengkhianatan juga di sini ya. Tapi kamu kalau bisa itu lebih ke mempertimbangkan,
Jangan gegabah mengambil keputusan tapi nanti kamu menyesal sendiri, atau kamu pura-pura itu memakai topeng iya aja tapi padahal kamu tidak menginginkan atau sudah tidak ada perasaan. Ya, seperti itu. Lebih baik kamu pertimbangkan kembali. Ya, lebih ke mempertimbangkan kembali. Jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Libatkan Tuhanmu dalam mengambil keputusan. Ya. Dan gunakan intuisi hati kamu. Ya. Kita akan lihat lagi. Ini penegasannya. Ada ground. Ada growth ya. Itu diartikan sebagai akan ada pertumbuhan nanti. Ya kalau kamu cinta ya nggak masalah gitu. Tapi harus ditanya dulu hati kamu gitu, ke orang ini, orang yang merindukan kamu. Ada sebagian mantan juga. Ya kalau yang memang sudah berpasangan tetapi di sini ada belum putus ya. Ini nanti ada juga yang sudah terputus akan terhubung kembali, yang sudah cerai akan bisa balikan lagi, dan untuk yang lost contact kita akan terhubung kembali juga komunikasi. Ada secret space ya masalahnya gini ya, apa ya, kamu harus betul-betul betul-betul menyempatkan diri, bukan menyempatkan diri, harus melibatkan Tuhan. Ya datangilah kamu ke tempat-tempat yang, atau ke tempat suatu ruangan suci ya, tempat suci gitu, ke tempat ibadah, atau lakukan itu di tempat kamu di rumah juga nggak apa-apa. Berdoa, bermohon petunjuknya, jangan sampai terulang kembali. Ya walaupun terlihatnya memang orang ini benar-benar akan membuka lembaran dengan kamu dan serius, tapi tetap melibatkan Tuhan. Intinya seperti itu dalam mengambil keputusan apapun ya. Oke. Ada lebih ke aktif atau kreatif ya, kamu lebih cari tahu kan namanya kreatif dalam hubungan cinta itu, lebih cari tahu, lebih jauh memahami tentang perasaan kamu juga ya. Kalau mau balikan ya balikan, tapi jangan buru-buru ya. Kamu harus kreatif mencari tahu apa sih kok, kenapa sih kok gitu, kok tiba-tiba dia rindu setengah mati, tiba-tiba ingin balikan. Itu yang harus kamu tahu. Walaupun tebaran kartu ini sudah menyampaikan ya tujuannya seperti ini. Ada stripping illusion ya, ada stripping illusion. Kamu harus di sini betul-betul menghilangkan ilusi kamu. Kamu ada banyak kenangan bagus dengan dia, seperti halnya dia mungkin. Nah itu kamu harus bisa menghilangkan atau khayalan itu ya. Bisa jadi kalau sudah pernah putus itu juga mantan itu ya, nggak seperti yang sebagus dulu lagi, apalagi kalau yang sudah berkhianat itu. Walaupun kita bisa menerima, tetapi itu hubungan tidak akan, walaupun kalian bilang saling kita, itu hubungan tidak akan seperti dulu lagi indahnya, tidak bisa terulang gitu ya. Jadi harus hati-hati ya, harus lebih ke hati-hati aja gitu ya. Dan di sini ada prefix ya, ada perception tentang suatu proses pengorganisasian ya. Jadinya kamu harus ikutin prosesnya, dilihat dulu, jangan langsung ngijain atau langsung menerima begitu saja ya. Memaafkan boleh, tapi untuk menerima kamu coba pertimbangkan dulu seperti itu ya. Jangan gegabah, jangan karena kamu juga merasa masih cinta, tapi kita sekalipun juga masih cinta tapi tidak boleh lepas kontrol ya. Harus hati-hati, karena apa ya, nanti endingnya kita sendiri kan. Kita lihat pesan untuk kamu melalui ya kartu the ampanya ke Bondes, the full color. Kita ambil 5 ya, sesuai tebaran kartunya.
tetap hati-hati dalam menjalin hubungan. Ya, sekalipun dengan suami, Des. Hati-hatinya dengan suami itu jangan sampai menyinggung perasaan atau menjaga perasaan ya. Kalau hubungan dengan pasangan kita tuh harus lebih ke menjaga perasaan untuk saling menghormati, ya, untuk saling menghargai ya. Hubungan itu kan pasti ada dasarnya, nggak cuma sekedar cinta-cintaan, tapi harus ada sebuah pembuktian. Di mana jati dirimu? Tuh, di mana jati dirimu? Kamu cari jati diri kamu dulu. Kalau memang kamu harus balik ya balik, kalau enggak ya nggak usah memaksakan diri. Kasihan, Des. Ya kalau kasihan mah itu urusan kamu sekarang. Udah apa-apa, nggak boleh menyesal. Cinta itu nggak boleh modal kasihan saja, pakai logika kita harus jalan juga, ya kan gitu. Dan main perasaan terus. Kesempurnaan hanya miliknya ya. Memang hidup ini tidak ada yang sempurna. Ibaratnya kalau cuma satu orang ya, itu maknanya dari dua orang lawan jenis dipertemukan itu untuk saling menyempurnakan, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling melukai, bukan untuk saling menghina. Kekurangan kamu digenapin oleh pasanganmu kosong ya, dan kekurangan pasanganmu digenapin oleh oleh kamu. Saling melengkapi gitu. Karena dasarnya dari sebuah hubungan itu kan percaya ya, jujur ya kan, kemudian setia dan saling melengkapi. Yang pasti harus belajar ikhlas, karena kadang-kadang kita sudah tulus. Ikhlas itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Makanya kamu mencintai dia karena Allah aja. Jangan mencintai apapun itu ya, termasuk hartamu, duniamu, karena pengertian kamu sendiri. Termasuk mencintai pasangan kamu, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, tapi mencintailah dia karena Allah, agar kita bisa ikhlas dan bisa belajar untuk ikhlas. Ada pertemuan nanti, akan ada pertemuan antara kamu dan dia. Kapan, Des? Tunggu aja. Yang pasti tidak langsung terjadi. Kalaupun bisa kan langsung terjadi, yaitu sebuah spesial gitu ya. Kalau di prediksi gini kan nyatanya enggak, Des. Bukan hari ini juga langsung kali. Bisa nunggu nanti sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Tapi akan ada pertemuan di sini. Disemogakan kalau memang kamu menginginkan. Kalau enggak ya semoga paling tidak itu bisa reunian, ya kan? Reunian, silaturahmi. Keputusan ada di tangan kamu, tapi jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan itu. Ya, karena semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupnya ada di tangan kamu. Ya. Oke, sahabat Gandes semuanya dimanapun berada. Kalau ini adalah ranah kamu, artinya ini energi kamu. Tapi kalau tidak, berarti ini bukan energi kamu, dan ambil pembelajaran bahwa hubungan itu seharusnya seperti ini loh, gitu, ya kan. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap berdoa yang terbaik, karena usaha saja tanpa doa namanya kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Harus balance, harus sinkron satu sama lain, harus berjalan seiring. Tetap optimis, tetap jadi orang baik, dan bersabar ya, karena innallaha ma'as sabirin. Allah selalu dekat dengan orang yang sabar ya. Kalau jodoh enggak kemana. Seperti itu. Oke, sahabat Gandes, ada kesalahan milik Gandes, ada kekurangan mutlak yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Yang mau personal reading silakan personal reading ya. 24 jam terbuka. Oke, silakan mendaftar ya. Oke. Akhir kata, God bless you. Allah memberkatimu.